Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tafsir dari surah Abasa. Kemarin kita sudah ambil dari ayat 1 sampai 16. Ya, intinya kesimpulan secara umum, ya, ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau lebih mengedepankan para pembesar, ya, orang-orang kafir Quraisy, ya, istihadan, karena Nabi beristihad barangkali dengan mereka masuk Islam nanti orang-orang yang di bawah mereka akan mengikutinya. Biasanya seperti itu. Kabilah misalkan ketuanya masuk Islam, nanti yang lainnya menyusul. Di samping itu ada orang yang serius ingin mencari al-haq, ya, tapi Nabi SAW tinggalkan dia. Kemudian apa? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan, kalla innaha tadhkirah. Jangan seperti itu. Sungguhnya ini adalah tazkirah, pelajaran. Ya. Dan Allah kasih kaidah, faman syaa'a dzakarah. Maka barang siapa yang mau, ya, barang siapa yang menginginkan, barang siapa yang mau mencari, maka jawabannya zakarah. Dia yang akan bisa mengambil pelajaran dari wahyu, dari ilmu. Yang ilmu ini ada di dalam Al-Quran, dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya, disucikan, dan seterusnya dari, ya, keistimewaan Al-Quran. Kemudian di samping itu kita lanjutkan ayat ke-17. Ya, setelah Nabi SAW datang menjelaskan dengan begitu gamblang al-bayan, penjelasan, tapi orang-orang pembesar Quraisy malah tetap ingkar. Bahkan mereka meminta untuk didatangkan laknat kepada mereka. Akhirnya Allah turunkan kutilal insanu ma akfarah. Ya, kutila bisa maknanya dibunuh. Tapi di sini artinya celakalah manusia. Dan manusia di sini walaupun pakai alif lam, ya, alif lam banyak modelnya. Ada yang memberikan faedah umum. Misalkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam apa? Kerugian. Berarti apa? Semua manusia berada dalam khasarah. Tapi alif lam yang dimaukan di sini adalah alif lam ahdiyah. Ahdiyah itu yang sudah diketahui bersama. Yaitu orang-orang pembesar yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian malah tetap ingkar, tetap kufur, malah minta didatangkan apa? Laknat, didatangkan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah turunkan kutilal insanu. Celakalah manusia. Manusia yang mana? Yang itu yang dihadapi Nabi, bukan seluruh manusia. Ya, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak kasih sifat, tidak kasih penyebutan nama untuk memberikan faedah umum? Bahwasanya yang menjadi patokan nanti adalah keumuman lafaz, ya, bukan kekhususan sebab. Makanya lanjutannya ma'akfarah, berarti celakalah bagi manusia. Betapa kufurnya dia, namanya mata'ajubiyah. Ya, mata'ajubiyah biasanya di depannya pakai wazan af'ala. Misalkan antum melihat pemandangan bagus, bilangnya ma'ajmala hadzal manzar. Betapa indahnya pemandangan ini. Ma'ahsana, betapa indahnya. Ma dan seterusnya. Itu namanya ma untuk takjub. Maka di sini kata Allah, ma'akfarah, betapa kufurnya dia. Sekali lagi, kenapa tidak dikerucutkan kepada pembesar itu? Untuk memberikan faedah umum orang-orang yang akan datang setelahnya. Bahwasanya, ya, kekafiran, kekufuran, keingkaran, ya, itu akan mendatangkan celaka. Akan mendatangkan apa? Musibah, akan mendatangkan apa?
bencana. Makanya dibilang qutila. Qutila itu bisa diartikan dibunuh, tapi maksudnya adalah apa? Celakalah manusia, itu manusia yang kufur. Ma akfarah, betapa kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sebelum diazab dia ya diberi wejangan, diberikan nasihat. Min ayyi syai'in khalaqah. Maka dari apakah ya dia atau Allah menciptakannya? Min ayyi syai'in itu dari sesuatu apa? Ayyi itu bukan umum. Dari apakah, dari sesuatu, khalaqahu, Allah menciptakannya. Dari apa? Hah? Lihat jawabannya, min nutfatin. Dari apa? Nutfah. Apa nutfah? Ya, setetes air mani. Ya, ini diingatkan oleh Allah. Kenapa kalian kufur? Kenapa kalian bangkang? Kenapa kalian tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka diingatkan akan nikmat-nikmat Allah. Diingatkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dia dari sesuatu yang apa? Hina. Ya, sesuatu yang hina. Air mani itu sesuatu yang apa? Hina. Sesuatu yang menjijikkan dan seterusnya. Maka diingatkan oleh Allah, min ayyi syai'in khalaqah. Dari sesuatu apakah? Itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Itu menciptakan dari seluruh manusia, bahkan tadi konteksnya untuk orang-orang yang ingkar tadi. Min nutfatin. Apa nutfah? Air mani. Ya, dari sperma. Khalaqahu, yang Allah ciptakan. Faqaddarahu, kemudian Allah takdir, itu dibentuk, ditentukan, dirancang, itu bisa mana takdir. Sehingga dari ya setetes air yang hina kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi apa? Segumpal daging, kemudian dikasih tulang dan seterusnya, akhirnya jadilah manusia yang utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekali lagi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Rahmah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Min nutfatin, dari setetes air mani, khalaqahu, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, faqaddarahu, kemudian Allah sempurnakan pembentukannya. Allah takar, ya, karena makna qaddara yuqaddiru takdiran bisa bermakna apa? Perancangan, ya, pembentukan, penyusunan. Makanya makna al-khaliq yang pertama ada dua. Makna khaliq, Allah Maha Mencipta, itu ada dua. Yang pertama bermakna takdir. Takdir itu yang menentukan, merancang. Kalau misalkan antum mau bikin sesuatu, bikin meja misalkan, itu kadang ngerancang dulu, panjangnya berapa, luasnya berapa, ya kakinya ada berapa. Itu bermakna takdir. Bermakna apa? Takdir, menentukan, merancang dan seterusnya. Ya. Adapun makna yang kedua, ijad. Ijad itu mewujudkan dari sesuatu yang tadinya nggak ada, sekarang menjadi apa? Ada, sesuai dengan takdir atau ya susunan atau bentukan yang Allah telah takar tadi. Maka sekali lagi makna al-khaliq itu dua arti, takdir dan apa? Ijad. Sudah ya, murojaah sedikit tentang al-asma al-husna. Tapi kalau khaliq nempel sama bari, sama musawwir, maka khaliq bermakna takdir, yang merancang, menentukan, mendesain, menetapkan. Ya, misalkan kalau bayi itu kadar otaknya berapa, kadar darahnya berapa, tulangnya seberapa kuat, itu bentuk dari apa? Takdir. Itu merencanakan, menentukan, menetapkan. Ya, bari itulah yang bermakna ijad. Ya, jadi yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, itu sebenarnya kandungan dari nama al-bari. Sudah ya. Tapi kalau nama ini berkumpul tiga, al-khaliq, al-bari, al-musawwir. Ya, tapi kalau khaliq bersendirian, khaliq bisa bermakna takdir, menentukan, dan juga menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Ada. Nah, lantas musawwir apa artinya? Musawwir itu yang membentuk. Kalau kecil begini rupanya,
nanti naik sedikit begini rupanya, kalau dewasa anak-anak orang tua begini rupanya, itu kandungan dari apa? Musawwir. Yang namanya anak kecil bayi kan lucu. Ya, nanti kalau udah gede dikit, amit-amit kan ya. Ya, gede lagi gitu, keluar kumis, keluar jenggot, nanti sudah tua, keriput dan seterusnya. Itu kandungan dari nama apa? Al-Musawwir. Bisa dipahami ya? Paham? Nah, jadi diingatkan oleh Allah, dari apa kalian ini diciptakan? Kemudian dijawab oleh Allah, min nutfah, dari setetes air yang hina. Khalaqahu, Allah ciptakan. Berarti apa? Allah takdirkan dan Allah ijad. Karena khalaqa ya bisa bermakna tadi takdir dan juga apa? Ijad. Faqaddarahu bisa bermakna Allah sempurnakan. Ya, takarannya, ukurannya sampai dia siap untuk keluar. Bahkan kata Ibnu Qayyim, ya bayi itu seperti buah. Kalau sudah matang, apa dia? Jatuh. Gitu. Ya, jadi kalau belum matang ya sudah, tunggu apa dia? Datang, sungguh jatuh, nanti mules sendiri dia. Ya, mules nanti apa? Keluar brojol. Ya, jangan gara-gara pengen tanggalnya unik, tanggalnya bagus, akhirnya dia main sesar. Ya, pengen anaknya lahir 17 Agustus misalkan, biar dirayain seluruh Indonesia. Padahal mungkin baru 8 bulan, ya belum sampai udah diapain? Dibelek gitu. Ya nanti ngerawatnya di luar. Ya sudah, biarin, nanti juga dia apa? Akan yang namanya mengalami ya kontraksi, kemudian apa? Rasa mules yang hebat dan seterusnya, akhirnya apa? Ya keluar bayi tersebut. Ini keumumannya seperti itu. Tsumma sabila yassarah, kemudian jalan kami mudahkan. Sabila sebagai objek. Ya, tapi dikedepankan. Kemudian diulang lagi fiilnya yassarahu, Allah yang memudahkan jalan. Tafsirnya ada yang mengatakan dimudahkan jalan keluar, ya. Dari dia di bayi perut menjadi janin, kemudian dimudahkan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna apa? Tsummas sabila yassar. Sabil artinya jalan. Ya, jadi yang memudahkan dia keluar ke muka bumi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya, ya, ada juga yang menafsirkan sabil di sini adalah jalan baik yang hak maupun yang batil dipaparkan di hadapan dia. Dimudahkan dia untuk mencerna mana yang baik, mana yang buruk. Dikasih akal, dikasih fitrah. Ya, dikasih mata, dikasih apa? Telinga. Akhirnya dimudahkan untuk dia menilai mana yang betul-betul hak dan mana yang batil. Intinya sekarang Allah ingin menghujai orang-orang musyrik itu dengan tauhid rububiyah. Jadi jangan kalian kufur. Kenapa kalian kufur? Padahal semua yang ada pada diri kalian, dari setetes air mani tadi, diciptakan, dibentuk oleh Allah, dimudahkan jalan keluarnya, dikasih mata, akal, fitrah dan seterusnya, sehingga dimudahkan jalan, itu yang memberikan siapa? Allah. Dan dia mereka akui sendiri itu. Ya, orang Quraisy mengaku itu. Tapi sekali lagi, ketika pengakuan tauhid rububiyah saja, maka ini tidak apa? Tidak cukup sampai dia mengakui apa? Tauhid apa? Uluhiyah. Tsumma matahu fa akbara. Kemudian Allah matikan dia. Fa akbara, dan Allah kubur dia. Paham? Ya, kemudian dia hidup di muka bumi, kemudian yang mematikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bentuk pemulihan Allah, manusia mati dia apa? Dikubur. Ya, berbeda dengan hewan atau yang lainnya, ketika mati diapain? Ya udah digeletakin aja. Kayak misalkan ada tradisi di Bali, di Trunyam Petrunyan. Ya, jadi di sebuah pulau kecil, kalau ada warga situ mati, ditaruh di situ, diapain? Digeletakin aja. Ya, terus ditaruhin kayak apa? Bambu-bambu. Ya. Dan uniknya boleh 11 di situ. Ya. Jadi kalau ada yang mati lagi, harus dibuang salah satu. Ya, ini kan apa, tidak memberikan kelayakan kepada orang yang sudah apa? Meninggal. Ya, tidak dibakar. Ya lihat itu kayak di Sungai Gangga itu. Ya, yang nggak punya duit buat bakar. Akhirnya diapain mayatnya? Dibuang di pinggir-pinggir sungai.
Ya, atau punya uang sedikit diapain? Dibakar. Itu kan luar biasa itu. Ya, sampai mengeluarkan bau. Kadang pas kena palanya pecah bleduk. Ya, karena apa? Saking panasnya. Ya, maka ini juga bentuk pemuliaan dari Allah ketika manusia mati diapain? Dikubur. Paham? Tsumma idza syaa'a ansarah. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah yang akan membangkitkan dia kembali. Bukan berarti kalau Allah tidak menghendaki berarti tidak dibangkitkan, enggak. Ini dalam bab mafhum betul-betul bahwasanya kebangkitan itu memang iradahnya Allah, memang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingatkan kembali sebagaimana di awal dari kita bahas surat apa? An-Naba. Mafhum? Yang mereka mengingkari adanya hari akhir. Ya, di sini diterangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki maka Allah akan membangkitkan dia kembali. Ini yang harus kita imani, bahwasanya manusia mengalami yang namanya marhalah atau fase kehidupan dari alam rahim, kemudian alam apa? Dunia, kemudian dimatikan masuk ke alam barzah, kemudian dibangkitkan lagi, ada nama alam apa? Akhirat atau negeri akhirat. Dikatakan akhirat karena akhir, udah ujung dia. Sudah tidak ada lagi yang namanya fase atau marhalah berikutnya. Ya sudah, dia paling ujung, paling terakhir, disebut yaumul akhir atau alam akhirat. Ini yang menjadi akidah dasar Ahlus Sunnah yang harus dipahami, bahkan diajari di semua agama samawi. Ya, baik itu Yahudi maupun apa? Nasara. Bahkan yang tidak punya kitab suci saja dari Al-Qur'an dari samawi, ya Hindu, Buddha, mereka meyakini nggak akan ada kehidupan berikutnya? Ya, yang disebut kahyangan apa namanya? Ya, dulu mungkin kecilnya suka nonton Kerasakti. Ya, tahun 90-an ada film namanya apa? Sun Gokong. Nah, itu film paling kufur itu. Ya, ada reinkarnasi, kemudian ada dewa dipaksa supaya nurunin hujan. Ya, ada masuk ke alam apa, masuk ke neraka, menyelamatkan ini, bisa masuk ke surga. Ya, tapi al-muhim di sana dia meyakini akan ada kehidupan apa? Berikutnya gitu kan. Maka sungguh kufur ketika ada orang yang mengklaim atau meyakini tidak ada yang namanya negeri apa? Akhirat, seperti orang-orang ateis. Ya udah mati saja sudah. Ya hidup cuma sekali, nikmati saja, ya sudah mati selesai sudah. Maka ini termasuk orang yang paling kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sekali-kali tidak. Lamma yaqdi ma amarah. Padahal Allah belum menetapkan apa yang dia perintahkan. Ya. Kala maksudnya jangan melakukan itu. Sekali-kali jangan kalian kufur. Padahal Allah belum menetapkan, belum mewajibkan segala jenis ketaatan. Belum menetapkan, mewajibkan apa yang Allah perintah. Karena ini kondisinya masih di awal dakwah. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan lakukan itu, jangan kalian kufur. Mafhum, padahal kalian sendiri juga belum ada yang namanya syariat-syariat atau ketaatan-ketaatan seperti sholat, puasa, belum ada. Apalagi kalau sudah ditetapkan kewajiban-kewajiban tersebut. Ya, sebelum adanya kewajiban-kewajiban saja sudah ditegaskan jangan kalian kufur. Ini menegaskan sekali lagi dari ayat ini kita tahu dakwahnya para anbiya, dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW itu lebih fokus pertama kali di dalam memperbaiki apa? Tauhid uluhiyah. Ya. Lagi lama itu artinya belum. Yakdi tetapkan atau putuskan apa yang Allah perintahkan berupa kewajiban-kewajiban, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah. Padahal belum dikasih itu. Ya, kalian sudah kufur. Apalagi kalau sudah dikasih beban ini, beban itu, beban ini. Ya, jangan-jangan lebih apa? Lebih kufur. Istilahnya gini, ya kewajiban itu belum ada, baru suruh mengingkari segala jenis kesyirikan saja. Ini saja mereka sudah berat gitu. Mafhumnya, apalagi nanti kalau dibebankan yang lain. Maka dari pertama saja sudah ditegaskan jangan seperti itu. Ya, padahal perkaranya masih mudah, hanya mengingkari. Makanya para ulama sebut dakwah itu terdiri dari 2 poin. Ya, tasfiyah dan tarbiyah. Apa tasfiyah? Bersihkan. Ya, dibuang yang kotor-kotor.
Makanya ketika Nabi kemarin diangkat menjadi Rasul, ketika kita bahas Sahih Bukhari, ya setelah belajar, perintah belajar dalam surat Al-Alaq, Iqra, kemudian turun surat apa? Mudaththir. Apa bunyinya? Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Itu namanya apa? Tasfiyah, bersihkan dulu. Ya, ibaratnya kalau suruh bersihkan saja, ya kalian berat, bagaimana kalau nanti sudah dikasih tarbiyah. Makanya ini ibaratnya masih level terendah ini. Ya, buang segala jenis kekufuran, kesyirikan, buang. Makanya ini menjadi rukun pertama. Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Sebagaimana kemarin kita belajar kitab apa? At-Tauhid. Ya, menjadi inti dakwah para nabi atau dakwahnya para rasul. Kemudian juga kalimat tauhid, rukun yang pertama adalah nafi. Buang dulu itu. Dan yang paling intinya adalah apa? Dalam masalah nafi, yaitu mengkufuri peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ini tidak dia kufuri, ya, belum sah keislaman dia. Karena dia belum menghadirkan rukun nafi. Jadi kami ya. Adapun mengkafirkan pelakunya, maka dia lawazim. Lawazim itu keharusan. Ya, keharusan ini nanti ada dua model. Ada yang memang harus melekat, ada yang memang nanti ya dicek dulu, diperiksa dulu. Apakah memang dia betul-betul dikafirkan atau tidak. Sebab ya, mengingatkan kemarin pelajaran apa? Kitab At-Tauhid. Sebagaimana anak kiaskan kemarin, misalkan kalau antum makan bakso, maka inti bakso itu apa? Ya baksonya ya. Tapi ada keharusan-keharusan yang tidak bisa lepas dari apanya? Dari bakso itu, dan dia harus melekat terus, seperti dikasih mangkok, ya seperti ada abang tukang baksonya, itu kelawaziman yang harus. Karena mau makan bakso, mau beli bakso, ya memang yang kita makan adalah apanya? Baksonya. Tapi kalau misalkan kita suruh mangap gini, celaka kan kita, habis mulutnya, jontor, kepanasan. Jadi apa ya? Tapi yang pahami, yang paling menjadi inti dan rukun dari nafi adalah mengkufuri, berlepas diri dari ibadatu ghairillah. Penyembahan, praktek-praktek ya kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah. Adapun pelakunya, sekali lagi itu termasuk keharusan. Dan keharusan ada dua model, ada yang memang selalu ada melekat, berarti memang harus dikafirkan dia. Ada yang memang nanti ditunggu dulu. Ya dicek dulu, karena dalam perkara-perkara yang sifatnya tersembunyi atau samar. Bisa dipahami ya? Maaf nih dari bunyi ayat apa? Kalla lamma yaqdi ma amara. Sekali-kali jangan seperti itu. Padahal Allah belum menetapkan apa yang Allah perintahkan. Jadi baru masih tasfiyah ini, masih bersih-bersih. Kalau bersih-bersih saja nggak mau, ya gimana nanti naik level berikutnya? Ya untuk bersih-bersih saja dia kufur, maka bagaimana nanti kalau ada beban-beban syariat? Kemudian falyanzuril insanu ila ta'amih. Kembali lagi Allah ingatkan dengan nikmatnya yang bersifat rububiyah. Maka hendaklah manusia memperhatikan, melihat ila ta'amihi, kepada makanannya. Diajak berpikir lagi. Ya kalau tadi diajak berpikir tentang penciptaan dia. Dari air yang hina diciptakan, dihidupkan, dimatikan dan seterusnya. Sekarang apa? Ya, kalian ketika hidup di muka bumi, apakah dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata toh masih tetap diberikan apa? Rizki, berupa yang paling penting adalah makanan. Karena rizki yang paling besar untuk manusia, pertama makan, yang kedua aman. Sebagaimana dalam surat Quraisy. Ya, Allah yang telah memberikan dia rasa aman dan menghilangkan rasa apa? Lapar. Nah, sekarang diajak berpikir untuk apa? Lihat makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Bahwasanya kami benar-benar menurunkan air sabba yang tercurah. Air yang begitu melimpah. Ya, makanya kita bilang Allahumma sayyiban nafi'a. Sama sabba itu curahan itu, yang tercurah. Ya, sungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian syaqaqna itu belah. Kami belah tanah dengan betul-betul belahan. Syaqqa sebagai maf'ul mutlaq. Syaqaqna fi'il fa'il, al arda maf'ul bih,
syaqqa mafhum mutlaq. Jadi ketika hujan datang, ya kemudian ada beberapa tanah yang itu apa? Pecah. Tanah itu menjadi gembur, kemudian masuk di situlah benih-benih dan seterusnya, sehingga Allah hidupkan atau Allah tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Fa'ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan di dalam tanah tadi habba. Habba itu biji-bijian. Ya, biji-bijian ini seperti padi, ya gandum, yang modelnya apa? Makanan tapi terbuat dari apa? Biji-bijian. Ya kalau di Arab berarti syair, ya hintah. Mafhum itu sama semua jenis gandum. Kalau di Indonesia berarti apa? Hah? Padi, apalagi yang berupa biji? Jagung. Ya, karena ada di Indonesia yang makannya apa? Jagung. Yang di Jawa Barat ada kayaknya ya. Yang makanan pokoknya adalah jagung, disebut nanti nasi apa? Nasi jagung. Apalagi yang berupa biji di Indonesia. Kebanyakan nasi ya, beras. Tapi kalau di Arab itu apa? Gandum. Ya, dulu orang Arab makanya gandum aja. Gandum dipanen, kemudian ditumbuk, dijadiin apa? Roti. Intinya ada karbohidrat di sana. Nah itu siapa yang ngasih gitu? Jadi Allah sekali lagi ngajak manusia yang kufur ini berpikir. Siapa yang menghidupkan kalian? Siapa yang mencurahkan air hujan? Padahal dia pasti kalau ditanya jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Fa'ambatna fiha habba, dan kami tumbuhkan di dalam tanah habba biji-bijian, wa inaban. Apa inab? Anggur. Ya, ini buah berarti. Ya, kalau di sini berarti apa? Selain inab banyak, ada mangga, pisang, nikmat itu. Ada jeruk, ya, jeruk jarang ya kalau di sini ya. Yang umum-umum aja kalau di sini misalkan paya, apa lagi? Pisang, apa apel ada di sini? Jarang ya. Kecuali daerah dingin. Paling yang sering di sini nangka, apa lagi? Mangga, jambu, rujak dah, kan enak. Ya, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Wa qadba. Qadba itu sayuran. Nah, qabat itu artinya diambil. Ya, qabat itu artinya diambil. Ya, jenis sayuran itu biasanya diambil nanti tumbuh lagi, diambil. Nah, misalkan kayak kangkung, ya dipotong nanti dia tumbuh lagi, potong tumbuh lagi, maka jadi disebut qabat. Ya. Kan ada fikih jual beli ada yang namanya qabat. Ya, qabat itu apa? Ngambil atau pegang, cabut. Ya, makanya sayur-sayuran disebut dengan apa? Qabat. Ya, lihat tuh, ada karbohidratnya, ada buah-buahannya, ada sayuran. Kalau sayuran apa namanya? Vitamin apa? Protein atau apa? Ya, yang ahli biologi ini. Apa ya G kalau sayuran? Vitamin apa? E, K, C, D. Intinya habba dapat karbohidrat, inaban dapat buah-buahan, qadba dapat apa? Sayur-sayuran. Wa zaitunan, dan juga Allah berikan zaitun. Apa zaitun? Minyak. Minyak apa? Zaitun. Ya, bukan minyaknya sih. Zaitun itu buahnya, tapi bisa diambil jadi apa? Minyak. Ya, dengan minyak dia bisa apa? Goreng. Ya, jadi makanan lebih gurih. Ya, coba antum kalau makanan direbus sama digoreng enak mana? Ya pasti jawabannya enak kan ya? Digoreng lah. Tempe direbus ya. Apa rasanya? Ayam direbus ya. Apa rasanya? Tapi kalau digoreng lebih apa? Lebih nikmat kan. Wa nakhla, apa nakhla? Kurma. Tuh, semua dikasih kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu di Arab yang mungkin kata kita tandus. Ya, tapi nikmat begitu besar, apalagi yang kita di negeri apa? Tropis. Yang kata penyanyi, tongkat jadi apa? Ya, tongkat dan batu jadi tanaman gitu. Nancep apa namanya? Singkong aja jadi apa? Singkong. Ya, dan seterusnya. Begitu nikmat, ya begitu besar anugerah Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini kalau orang Quraisy ditanya siapa yang ngasih, siapa yang menciptakan itu semua, pasti dengan lantang mereka menjawab, saya kulun Allah. Mereka akan berkata itu semua Allah yang ngasih. Tapi kenapa ketika datang untuk mengajak ibadah kepada Allah malah kufur? Bisa dipahami ya? Nah, ini diingatkan oleh Allah dari nikmat-nikmat rububiyah. Ditambah lagi wahadaiqa gulba, dan kebun-kebun gulba itu yang rindang, yang lebat, sehingga dia bisa berteduh di dalamnya. Ya, dia bisa ambil kayunya untuk bikin apa? Rumah, ya, bikin kandang, bikin kendaraan dia. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fakihatan wa abba, dan buah-buahan. Ya, banyak jenisnya. Ya, kalau memang di Arab tadi yang sering muncul zaitun, kurma, inab, tapi buah-buahan banyak. Maka Allah ulang lagi wa fakihatan, dan buah-buahan. Wa abba itu rumput. Ya, abba itu apa? Rumput. Kenapa abba disebutkan? Untuk belakangnya mata'al lakum wa li'an'amikum. Sebagai mata itu barang berharga atau perhiasan atau sesuatu yang bisa dinikmati untuk kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Ya, kan karena hewan ternak makanannya apa? Rumput, misalkan domba, ya, mungkin unta, apalagi sapi dan seterusnya. Sehingga ketika dia besar, dia bisa manfaatkan hewan ternaknya, bisa diambil bulunya domba, apalagi susunya, apalagi dagingnya, apalagi tenaganya. Dia punya onta, kalau mau pindah-pindah pakai tenaga onta. Ya, kalau dia mau garap sawah, garap ladang, pakai apa? Sapi atau kerbau. Dia pakai kendaraan, ditarik pakai apa? Pakai apa? Kebo atau sapi. Ya, al-muhim lah. Kalau di Yaman sana biasanya kakek-kakek pedagang buah, pedagang sayur itu pakainya onta. Ya, ini dia pakai gerobak, dia duduk di belakang, ya udah ikat ke mananya? Ke ontanya, tinggal dipecut-pecut. Ya, dan onta itu termasuk hewan yang perasa ya. Ya, bisa dia jinak nanti sama tuannya. Ya, apalagi kalau dia mungkin disiksa sama tuannya, kemudian dia ngeliat ada orang lain, itu kadang dia suka manggil-manggil dia. Ya, minta minum, kan? Ya, itu apa? Hewan ternak. Jadi dia bisa ambil bulunya, ya, sehingga dia bisa bikin apa? Baju, dia bisa bikin apa? Selimut, dan seterusnya dari segala bentuk kerajinan. Dari bulu-bulu domba atau yang lainnya. Ya, pernah kan ngelihat mungkin tayangan-tayangan dari bulu domba, kemudian dipintal-pintal jadi apa? Benang, kemudian dianyam-anyam jadi apa? Jadi shawl. Jadi apa lagi? Jaket. Ya, atau yang jaket atau pakai itu jaket kulit dari apa itu? Sapi atau domba? Hah? Sapi. Susunya bisa diambil. Itu diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya Allah itu adalah Rabb-nya. Allah itu adalah yang menciptakan dia, Allah yang memberi dia rizki. Nah, sekarang ketika Allah mengutus seorang rasul membawa bukti-bukti yang nyata, kenapa dia malah kufur? Ya, maka yang seperti ini menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Ketika mungkin dia beralasan, saya belum datang Rasul, maka lihat telah tegak hujah kepada dia. Ya, baik dari sisi rububiyah maupun dari sisi ayat-ayat Allah berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah hujah. Ya, ketika telah sampai kepada dia, maka tidak lagi ada alasan untuk dia menyangkal bahwasanya saya nggak ngerti, saya nggak paham. Ya, terlebih sekarang informasi teknologi begitu dahsyatnya, begitu besarnya. Anggaplah dia orang tua gitu. Ya, padahal Al-Quran sudah betul-betul menyebar, teknologi sudah betul-betul menyebar, maka dia blas nggak paham sama sekali. Walaupun dia menisbatkan diri kepada Islam, nggak ngerti mana la ilaha illallah dan seterusnya. Ya,
maka mafhum ini dikatakan termasuk kufur jahal. Ya, termasuk apa? Kufur jahal. Karena orang tidak akan bisa berbuat kecuali kalau ada dasarnya apa? Ilmu. Sedangkan mana la ilaha illallah saja dia tidak tahu. Padahal menjadi syarat la ilaha illallah yang pertama adalah apa? Ilmu. Terus ditanya apa mana la ilaha illallah, nggak tahu. Padahal dia pakai peci, padahal dia pakai sarung, bahkan anggaplah dia sholat. Tapi dia nggak ngerti, anggap ada model manusia seperti ini. Nggak ngerti sama sekali apa bacaan dia baca, ya ucapan Allahu Akbar nggak bisa, ya cuma bilang Allahu Akbar tapi nggak tahu artinya. Anggap ada model seperti ini. Ya, terkadang ya bikin contoh itu ya sesuatu yang memang ya anggapan-anggapan kalau begini, walaupun ternyata nanti di nyatanya belum tentu ada. Ya masa ada orang seperti itu. Ya masa dari kecil dia nggak tahu apa la ilaha illallah. Masa dari kecil dia nggak tahu siapa Robnya. Kan dipertanyakan itu. Tapi andai kata ada, maka dia dikategorikan sebagai ahlul fatrah. Namanya mulhaq dengan ahlul fatrah. Nanti di yaumul qiyamah Allah akan uji dia. Kalau lulus masuk surga, kalau gagal tempatnya di mana? Di neraka, dan Allah ya tidak berbuat zalim kepada hambanya. Anggap kalau ada manusia seperti itu. Ya, anggap. Ya, nyatanya ada nggak? Nyatanya kadang berbalik malah. Ya, malah dia sudah ngerti tapi menyimpang itu. Karena ada misalkan di Jawa gitu ya. Anak pulang misalkan kampung, ada beberapa orang sepuh ya, dia nisbatkan KTP-nya sama Islam. Maafum, saya agama Islam, saya puasa, saya sholat. Tapi ketika diajari, dibilang kejawen ini begini-begini, ya ternyata malah ngertiin dia. Islam itu begini sejarahnya, wah paling cerdas dia ternyata. Ya, tapi ini sejarah kata dia, tapi ini nenek moyang yang harus diapain? Dilestarikan dan seterusnya, maka saya lebih memilih apa? Kejawen. Ya, sama kayak misalkan KDM tuh, tau KDM? Siapa KDM? Siapa Hiro? Iya. Kira-kira dia ngerti nggak tentang Islam? Ngerti, tapi alasannya selalu apa? Ya ini budaya. Saya hidup dari tanah, ya ada udara, ada air yang harus dilestarikan. Yang bahkan dia berani sesumbar, saya sudah melakukan perjanjian dengan Nyi Roro Kidul misalkan. Ya saya ini harus melestarikan apa? Budaya dan seterusnya. Kira-kira orang yang seperti ini blas nggak ngerti sama sekali Islam atau ngerti tapi malah ya memilih ajaran yang lain. Nyatanya seperti itu. Malah memilih apa? Ya ajaran-ajaran selain Islam. Makanya kemarin pas acara upacara itu ya paling nyeleneh sendiri dia. Manggil siapa? Nyi Roro Kidul itu, walaupun orang tapi dia bawa bendera dan seterusnya. Ya, karena memang akidahnya seperti itu. Ya, bahkan dia tahu sendiri kalau saya itu dibilang musyrik sama orang-orang, tahu dia. Tapi kata dia bodoh amat, ya karena saya sedang melestarikan apa? Tanah Sunda, tanah Wiwitan dan seterusnya. Ya, berarti kan memang dia ngerti sebetulnya, cuman apa? Melawan. Tapi di sisi orang-orang Murji'ah, orang-orang seperti ini dianggapnya bodoh, dianggapnya syubhat dan seterusnya. Padahal nyatanya enggak. Ya. Jadi ketika dia bilang dia bodoh dan begini, kadang cuma hanya di atas kertas saja. Tapi ternyata setelah di dunia nyatanya, ya kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di kertas gitu. Tidak sesuai dengan apa yang dia teorikan. Misalkan anggaplah dia jahil. Jahil yang seperti apa? Ya maka ini harus didudukan perkara. Kalau memang jahil sekali, ada nggak kiranya coba? Hadirkan satu orang saja yang pelosok sekali di desa. Yang jahil sekali, blas nggak ngerti sama sekali, tapi dia sholat puasa. Ada nggak? Sok hadirkan kalau ada. Ya. Nyatanya apa? Sudah masuk Islam ke kampung-kampung, ya bahkan dia tahu Nabi Muhammad, bahkan dia tahu Al-Quran, bahkan dia bisa ngaji, bahkan dulu mungkin dia juga anak pondok. Ya. Jadi klaim dia ya orang yang seperti ini bodoh, maka tidak bisa diterima sekali. Ya banyak lagi alasan-alasan ketika dia mengklaim bahwasanya dia itu bodoh, maka kita lihat realitanya. Kita lihat apa? Realitanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil. Intinya orang-orang kafir Quraisy yang dijumpai oleh Nabi Muhammad malah kufurnya menjadi-jadi setelah dijelaskan. Akhirnya Allah tegaskan kutilal insanu ma akfarah.
Celakalah manusia-manusia itu. Betapa kufurnya dia. Kemudian Allah ingatkan kembali. Kalian itu diciptakan dari apa? Ya, jadi siapa yang bentuk kalian? Siapa yang mudahkan kalian keluar dari rahim ibunya? Kemudian siapa yang mematikan, menguburkan, membangkitkan, yang memberi makanan, memberikan hujan, buah-buahan, ya biji-bijian dan seterusnya. Ya, pasti mereka akan mengatakan itu semua Allah yang ngasih. Tapi kenapa kalian malah menjadi-jadi kekufurannya? Nasallallahu ya. Wassalam. Perhatikan dari sini ya, kalau kutilal insanu makfar, memang Allah tidak langsung mencap dia, melabeli dia kafir. Ya, karena memang ada masalah di sana. Ya, enggak mesti harus misalkan di Al-Qur'an disebutkan Abu Lahab, Abu Thalib, kemudian Utbah dan seterusnya disebutin semuanya. Ya. Nanti Al-Qur'an semua isinya nama orang kafir semua. Ya. Cukup Allah jelaskan secara sifat, tapi sudah tertanam, secara lawazim ya, orangnya juga dinamai sesuai dengan perbuatannya. Sebagaimana Allah jelaskan, aqad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Disebutkan karakternya. Apakah perlu ada nama orang disebutkan satu persatu di situ? Kan tidak. Ya, nanti kalau begitu konsepnya, berarti kita tidak beriman. Ya, kenapa? Nama kita tidak ada di dalam apa? Al-Quran. Repot. Ya, karena kadang orang-orang kerja ini pengennya ketika mengkafirkan seseorang harus ada di dalam nasnya. Baik Al-Quran maupun apa? Hadis. Ya nggak bisa kalau begitu caranya. Ya, kalau begitu caranya nanti Al-Quran semuanya isinya apa? Nama. Nggak hikmah. Ya, itu tidak sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa jadi tidak disebut namanya karena masih memberikan kelonggaran kepada dia. Soalnya terkadang ketika penyebutan nama itu akan terpatri di dalam hatinya sehingga menimbulkan kebencian yang luar biasa. Ya, jadi ditahan-tahan karena untuk melihat apa? Maslahat. Tapi kalau sudah menyebar luas, ya langsung disebut tabbat yada abi lahabi wa tab dan seterusnya. Ya, jadi untuk mengangkat suara itu lihat maslahat, lihat kondisi. Tapi jangan sampai lepas ya di dalam hati akan pengkafiran terhadap praktek-praktek kekufuran, praktek kesyirikan ya, dan juga pelakunya kalau memang itu sesuatu yang zahir yang melazimkan, yang tidak bisa lepas. Ya, misalkan demokrasi itu sistem kufur, atau wajib kufur di dalam hati. Kalau enggak bahaya buat keislaman kita. Ya, demokrasi itu sistem kufur. Ya, mafhum lebih kufur dari komunis, lebih kufur dari yang lainnya. Mafhum? Ya, yang seperti ini tidak dikufuri bahaya malah. Adapun orang-orangnya, ya memang ada yang langsung kelaziman, ada yang nanti ditinjau. Yang penting asalnya dulu, jangan sampai lepas. Ya, dia rukunnya itu, mengkufuri praktek-praktek kekufuran, kesyirikan itu menjadi inti. Sedangkan pelaku-pelakunya nanti ditinjau. Bukan berarti tidak mengkafirkan, harus dilihatnya. Ada yang lawazim langsung, ada yang memang harus ditinjau. Tapi yang jangan sampai lepas adalah apa? Praktek-praktek kekufuran dan namanya kesyirikan. Saya paham ya? Ya. Jangan sampai ini hilang gitu. Jangan sampai ini hilang karena dia menjadi rukun pertama. Wa man yakfur bitaghut wa yu'min billah. Jadi dibersihkan dulu tuh. Sebagaimana ini dakwah Nabi sebelum diturunkan sholat, puasa, dibersihkan dulu segala model kesyirikannya. Dan ini sesuai fitrah. Antum mau makan ada gelas kotor, diapain dulu gelasnya? Bersihkan dulu, masa main pakai aja. Ya, tadi mau minum, anak ambil minum, gak taunya di dalamnya ada cicak. Masa ya cicak kan enggak buang? Ini kan bodoh namanya. Ah nggak apa-apa lah, cicak kan beginilah, langsung dituangin air misalkan minum. Siapa yang mau? Atau ada racunnya, ada ee-nya, nah nggak apa-apa lah. Yang rusak siapa? Yang minum nanti. Sama begitu juga dalam hal kekufuran, itu maknawi memang. Harus dibuang, harus dikufuri. Kalau enggak malah bahaya buat kita. Masuk ke dalam tubuh kita, merusak apa? Keimanan kita. Masalah ya. Wassalamualaikum. Ya, itulah pentingnya belajar apa? At-tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri ada pertanyaan, barakallahu fikum. Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya sama nanti dalam hal uluhiyah itu. Ya, pasti jawabannya selalu
dia itu jahil, dia itu jahil. Padahal dalam masalah tauhid uluhiyah dengan hukum itu saudara dia. Ya, tidak bisa terpisah. Bahkan dia masuk dalam rububiyah. Ya, kenapa? Ya, itu termasuk nama dari nama Allah Al-Hakam atau Hakim. Ya, yang berarti bermakna apa? Allah yang punya hukum. Selain Allah yang disembah, maka Allah juga yang apa? Punya hukum. Makanya dalam surat Al-Fatihah, ya alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kemudian apa? Maliki yaumiddin. Ya. Lillahi itu tauhid uluhiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim tauhid apa? Asma wa sifat. Malik itu raja. Berarti raja, Allah raja, kemudian Allah yang punya hukum. Itu perkara yang zahir. Ya, berhukum dengan hukum Allah itu perkara yang zahir, bukan perkara yang samar. Walaupun dia beranggapan itu apa ya, saya nggak ngerti, sama aja nanti babnya dalam masalah uluhiyah. Saya nggak ngerti itu kesyirikan. Ya, maka itu lagi pembahasannya kembali lagi ke hujahnya saya jahil dan seterusnya. Maka ini perkara yang gampang. Bahkan dahulu saja, ya ketika seorang misalkan ya ingin mendirikan negeri Islam, pasti hukumnya hukum apa? Islam sudah. Ya, sampai kejadiannya kalau kita mulai sejarah, sampai kejadiannya perang dunia ke-1 atau ke-2 selesai. Maka ketika itu negeri-negeri yang tadinya sudah berasaskan Al-Quran dan Sunnah, kemudian digojlok terus dengan apa? Sistem-sistem demokrasi. Karena demokrasi datangnya setelah perang dunia ke-2. Amerika aja coba-coba terus ancur-ancur terus. Ya, tapi ketika dunia vakum dalam masalah pemerintahan, akhirnya digalakkan kembali dengan sistem apa? Demokrasi. Ya, misalkan ada kerajaan Demak, Samudra Pasai. Ya, itu sudah nggak usah lagi mikir, nggak usah lagi bahas apa hukumnya negara ini, nggak ada. Ya sudah langsung terpatri bahwasanya ketika mendirikan sebuah negara, sistem negara, hukumnya harus berasaskan apa? Al-Quran dan Sunnah. Nggak usah mikir kita gimana hukumnya. Kecuali mikirin masalah kerajaannya seperti apa, mau monarki atau mungkin pemilihan sistemnya, misalkan dari raja sebelumnya ya tunjuk, itu beda lagi perkara. Tapi asasnya ya sudah nggak usah diperdebatkan. Bahwasanya asasnya adalah Al-Quran dan hadis. Adapun nanti raja pengennya gimana, apakah bentuk ahli syura, ya kemudian milih, atau raja wasiat kepada si fulan untuk naik, mafhum, atau mungkin ada kudeta. Ya, itu ketika sistemnya, tapi asasnya ya sudah tidak lagi diperdebatkan bahwasanya asasnya adalah apa? Al-Quran dan hadis. Jadi sesuatu yang zahir sebetulnya. Cuma sudah dinormalisasikan, akhirnya menganggap itu hal yang biasa. Ya, makanya jangan dianggap enteng masalah-masalah orang yang ikut pemilu dan seterusnya sampai bangga menunjukkan apa? Jarinya. Tanggung jawab nanti tidak pernah. Ya, berarti secara tidak langsung sedang mempopulerkan atau mendakwahkan atau mengkampanyekan yang namanya apa? Demokrasi. Bahkan jadi jubir, ya, jubir, juru bicara, dia malah kampanye, padahal labelnya dai apa? Sunnah. Sekali lagi ini karena tadi penyakit apa? Irja tadi. Karena yang selama yang penting imannya di dalam hati selesai sudah. Dia mau ngomong apa, mau perbuat apa, nggak masalah. Assalamualaikum. Ya, betul. Hah? Dia berarti meyakini itu nanti bisa masuknya dalam bab tatayur, bisa. Masuknya dalam bab apa? Tatayur. Misalkan harus tanggal sekian supaya bagus. Itu masuknya tatayur. Ya. Dia bisa jatuhnya syirik besar bahkan syirik kecil. Atau asalnya syirik kecil tapi bisa menjadi syirik apa? Besar ketika dia meyakini inilah hari yang memang menentukan kehidupan dia bahagianya. Ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jatuhnya syirik apa? Besar. Tapi kalau dia hanya meyakini itu sebab yang menentukan Allah, padahal itu bukan sebab. Mau tanggal berapa kayak? Ya semua tanggal bagus. Mau tanggal 4, mau tanggal 13, mau tanggal berapa nih? Yang dianggap orang sial. Kayak misalkan di Tanah Abang, nggak ada tuh lantai 4, adanya 3B apa? Ya lantai 13 nggak ada, lantai 12B, karena mereka menganggap angka berapa?
sial. Kalau dia meyakini ini adalah sebab, maka syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini betul ini memang yang bisa menghadirkan kesialan, maka jatuhnya syirik apa? Syirik besar. Sama kayak peng shui. Ya, rumah harus ngadep mana? Ya, di sini dilihat dulu anginnya, dilihat dulu apanya lagi, auranya. Ya, itu sama dalam bab apa? Tatayyur. Dalam bab apa? Tatayyur. Kalau ada apanya? Nah, itu beda lagi kan, mungkin darurat. Ya. Tapi kan kita tidak tahu kapan dianya tanggalnya kan. Dari awal kan kita tidak menentukan. Cuma mungkin kata dokter harus sekarang atau misalkan 2 hari lagi, ya itu kan dokter yang tahu masalahnya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kekufuran yang disampaikan oleh Ustaz ini pada kejadian apa ya Ustaz? Yang di ayat. Iya. Intinya mereka kan diajak untuk mentauhidkan Allah, orang-orang Quraisy ini. Karena mereka diketahui melakukan praktek-praktek kesyirikan, dan inti kesyirikan mereka kan cuma 2. Minta kepada penghuni kubur memberi syafaat dan menyampaikan hajat supaya dicintai oleh Allah, taqarrub. Ya. Kemudian Rasul datang untuk mencegah itu, membuang itu semua. Bahwasanya itu syirik. Walaupun kalian sholat, walaupun kalian puasa, karena mereka juga puasa, mereka juga haji, mereka juga tawaf, karena mengikuti ajaran Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Tapi sudah dirusak dengan kesyirikan, maka Nabi diutus. Itu saja yang Nabi sampaikan. Jangan melakukan tawasul tadi, kesyirikan, dan juga jangan ya minta kepada penghuni kubur, baik Lat, Uzza, Manat, dan seterusnya. Tapi mereka tidak mau, malah menantang, mana azabnya Allah, mana laknatnya Allah. Sehingga Allah turunkan, kutilal insanu ma'akfarah. Celakalah manusia, betapa kufurnya dia. Jadi kekufuran di sini sekali lagi uluhiyah, bukan rububiyah. Karena rububiyah mereka yakin. Nah, ada pun zaman sekarang rububiyahnya rusak nih mana. Terus masih dianggap muslim. Aneh nih ya. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih ngeri. Ya. Orang-orang kafir Quraisy nggak ada yang berani kufur dalam rububiyah, nggak ada yang berani. Ya, mafhum. Tapi toh itu tidak bermanfaat untuk dia selama uluhiyahnya rusak. Nah, kalau sekarang uluhiyah rusak, rububiyah rusak, asma wa sifat rusak. Ya, nama ditolak, sifat ditolak. Ya, la ilaha illallah maknanya rububiyah. Minta juga kepada wali-wali. Yang seperti ini dianggap sebagai apa? Muslim. Kan otaknya yang rusak banget. Ya, lebih parah mana antara zaman dulu sama sekarang? Ya, tapi kan mereka untuk melegalkan akidahnya pakai senjata bodoh itu. Mereka bodoh. Bodoh itu seperti apa? Harus didudukkan gitu. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ketika dia tahu yang menciptakan Allah, ya, yang mengutus nabi-nabi adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah, ya dia juga tahu kisah-kisah para nabi, kemudian mereka ditolong dengan mukjizat-mukjizat. Ya, dia kenal itu nggak ada kebodohan tentangnya. Ya. Maka disebutkan ada 9 poin yang menunjukkan orang ini tidak layak dikatakan bodoh. Salah satunya tadi, ketika ditanya siapa yang mencipta, Allah. Yang memberi rezeki, Allah. Ya, yang mengatur hidup dia, Allah. Yang mengutus nabi, Allah. Yang menurunkan Al-Quran, Allah. Berarti punya ilmu dia. Berarti dia punya apa? Punya maklumat, punya ilmu. Enggak bodoh. Ya, adapun bodohnya dia dilihat. Kenapa? Kalau nggak mau belajar, namanya i'rad. Tapi kalau sudah tahu masih kufur, namanya inad. Makanya kufur itu macam-macam. Jangan dijadikan cuma satu jenis. Nah, ini kebiasaannya orang-orang apa? Murji'ah. Cukup? Ya, semoga bisa dipahami. Tinggal satu pertemuan lagi surat Abasa. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.